Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat, lingun latai, salam sujud, kerendam lembang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati penjabat sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Tengah, yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat di Kalimantan Tengah, serta Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia. Pada hari yang penuh berkah ini, saya mengajak kita semua menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat hidayahnya yang tercurah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas dalam hadir pada kesempatan yang baik ini. Masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai dan saya banggakan, kita sedang berperang dengan musuh yang tidak kelihatan. Perang ini tidak dengan senjata dan peluru, tidak kenal batas waktu dan batas wilayah. Virus corona dengan segala variannya yang sangat berbahaya dan menyebar begitu cepat. Disadari atau tidak, COVID-19 telah merenggut satu persatu tokoh, orang tua, sanak saudara, dan anak-anak kita. Sungguh tidak mengenal ampun dan belas kasih. Tidak pandang bulu, tidak mengenal suku, agama, bangsa dan negara. Tidak peduli kaya atau miskin, penjabat atau masyarakat umum. Baginya kita semua sama. Saat perang, tanpa disuruh atau dipaksa, orang akan tetap berada di rumah untuk berlindung. Tidak ada yang berani keluar meskipun hanya untuk sekedar berdoa ke rumah ibadah. Dalam perang tidak ada orang yang mengutuk pemerintah, tidak ada orang yang melawan negara karena tidak bisa bekerja dan membuka usaha. Bahkan semua pasti mengerahkan sumber daya, tenaga, pikiran untuk bersama memenangkan perang. Tidak sedikit pengorbanan yang harus dilakukan, karena saat perang tidak ada yang lebih penting daripada urusan nyawa. Sejak ditemukannya pasien pertama COVID-19 di Kalimantan Tengah, pemerintah Kalimantan Tengah dengan dukungan TNI Polri dan seluruh pemangku kepentingan lainnya terus bekerja mengatasi penularan COVID-19 dan dampaknya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melokasikan sumber daya dan anggaran yang sangat besar untuk mengatasi pandemi ini. Masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat berhasil tanpa dukungan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat diharapkan bersedia mengikuti anjuran pemerintah dan menerima secara ikhlas pembatasan-pembatasan yang perlu dilakukan demi keselamatan bersama. Mari kita bersama-sama, bahu-membahu, saling menguatkan menghadapi pandemi ini. Tentunya dalam berperang menghadapi COVID-19, selain upaya-upaya yang mungkin dilakukan pemerintah, studi epidemiologi juga dilakukan sebagai acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil tindakan preventif maupun korektif dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus ini. COVID-19 menular melalui kontak antar manusia baik pun secara langsung atau tidak langsung. Untuk mencegah penularan lebih lanjut, perlu dilakukan pembatasan kontak dan memakai masker dengan benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, serta mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir.
Varian baru virus corona yakni varian Delta B1617.2 telah ditemukan di Kalimantan Tengah. Varian Delta sangat mudah menular dan berpengaruh atas tingginya angka konfirmasi positif dan angka kematian harian di Kalimantan Tengah. Cepatnya penularan varian Delta menyebabkan rumah sakit kebanjiran pasien COVID-19 atau virus corona yang berdampak pada langkanya persediaan obat-obatan dan oksigen. Dan nakes kita juga banyak yang terpapar, bahkan ada yang meninggal akibat COVID-19. Hadirin yang saya hormati dan masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada, angka penambahan kasus masih sangat tinggi, angka kesembuhan semakin menurun, perawatan pada pasien muda menjadi lebih lama, dan tingkat risiko penularan masih tinggi. Kalteng saat ini sedang berada di gelombang kedua pandemi. Untuk meredam penularan lebih lanjut, maka perlu diambil langkah-langkah yang tidak biasa dan bisa jadi tidak populer bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menarik rem darurat untuk mengendalikan COVID-19 atau virus corona. Langkah ini diambil semata-mata untuk keselamatan masyarakat dan mencegah semakin banyaknya kematian yang tidak perlu terjadi akibat COVID-19 atau virus corona. Saya selaku Gubernur Kalimantan Tengah meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak kebijakan ini. Langkah ini meskipun pahit, tetapi harus diambil karena merupakan obat yang paling tepat untuk mengendalikan penularan COVID-19 atau virus corona. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menerapkan PPKM level 3 dan level 4 di beberapa daerah kabupaten kota, khususnya Kota Palangkaraya. Saya telah menandatangani surat instruksi Gubernur Kalimantan Tengah nomor 180.17/163/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 dan level 3 serta optimalisasi posko penanganan COVID tingkat desa kelurahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Saya himbau kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya para bupati, wali kota, agar melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya serta melaporkan pelaksanaan kepada Gubernur selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah. PPKM level 4 khusus diterapkan untuk Palangkaraya berdasarkan pertimbangan indikator yang ada. Namun saya meminta agar kabupaten dan indikator yang kurang baik seperti angka pertumbuhan, kasus yang tinggi dan angka kematian yang tinggi juga harap segera untuk menerapkan PPKM level 4. Semua ini dilakukan semata-mata untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya minta Bupati Wali Kota Sekalteng melaksanakan 3T, penguatan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, yang mana kami menurunkan Satgas melihat di kabupaten kota, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan masih tidak terlaksana dengan baik pelaksanaan 3T, baik pun testing. Pertama testing, kedua tracing, ketiga treatmentnya. Hadirin yang saya hormati dan masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai, penerapan PPKM level 4 khususnya di Kota Palangkaraya akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor non-esensial. Beberapa langkah yang akan diambil dan berdampak pada masyarakat antara lain: memperketat penerapan protokol kesehatan dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar wajib dilakukan secara daring atau online. Pengaturan pelaksanaan kegiatan pada tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Pengaturan jam buka pasar tradisional, pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan harian dan mingguan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Pengaturan kegiatan makan minum di tempat umum. Kegiatan ibadah di tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu, kecuali untuk petugas rumah ibadah atau kaum
di agama Islam marbot atau masjid atau muadzin, termasuk imam masjid. Penutupan sementara pelaksanaan kegiatan publik, seni budaya, sosial masyarakat dan kegiatan olahraga ataupun perlombaan. Mengatur dan membatasi acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat. Melarang perjalanan dari dan luar kota Palangkaraya kecuali untuk kegiatan yang bersifat esensial atau mendesak. Yang terakhir ini saya sampaikan, ini yang membuat masyarakat yang melaksanakan PPKM level 4 itu tidak nyaman. Karena pembatasan kegiatan mereka bepergian dari luar kota, baik pun orang yang mau keluar kota, baik pun masyarakat yang mau keluar kota, baik pun yang masyarakat di luar dari daerah kota Palangkaraya. Saya ambil contoh, yang ingin bepergian dari kota Palangkaraya, itu kecuali urusan khusus yang tidak penting, yang mendatang sanak famili ataupun keluarga yang tidak esensial, intinya itu dilarang bepergian. Bepergian pun harus mengantongi surat izin, termasuk kota-kota, kabupaten kota yang ingin masyarakatnya ke kota Palangkaraya, kecuali urusan esensial yang cuma bepergian mendatang sanak famili keluarga, itu kita larang karena kota Palangkaraya melaksanakan PPKM level 4. Untuk mendukung pemerintah Kota Palangkaraya dalam penerapan PPKM level 4 dan meringankan beban masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri dan kelompok masyarakat rentan. Kebijakan relaksasi, restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pada pandemi COVID-19 sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku. Menyiapkan dapur umum di lokasi-lokasi tertentu, memberikan bantuan vitamin dan obat-obatan bagi masyarakat yang menjalankan isolasi dan kelompok rentan. Untuk isolasi isoma, ini tidak ada lagi isoma mandiri di rumah. Nanti isoma ini akan dipusatkan di beberapa titik yang disiapkan oleh pemerintah provinsi ataupun kota Palangkaraya ataupun kabupaten kota yang lain yang melaksanakan PPKM level 4. Menyiapkan antigen untuk kepentingan tracing. Bapak Ibu, masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada, menjadi harapan kita bersama dengan salat ikhtiar yang kita lakukan dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan PPKM level 4 ini akan mengurangi angka penularan sehingga dapat memutus mata rantai COVID-19 ataupun virus corona dan mengurangi angka kematian, bahkan tidak ada angka kematian. Ini perlu kerjasama kita bersama. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi langkah kita dan untuk kita semua, untuk kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om.